Masih setia bersama kami di Kompas Siang, Saudara. Setelah memeriksa 7 saksi, penyidik Bareskrim Polri segera memeriksa Irjen Napoleon Bonaparte dalam kasus penganiayaan tersangka penodaan agama Muhammad KC di rumah tahanan Bareskrim Polri. Penyidik ingin mengetahui motif dan pilihan waktu Napoleon menganiaya KC. Meski sudah mengakui perbuatannya melalui surat terbuka, menganiaya tersangka penodaan agama Muhammad Kusman alias Muhammad KC, penyidik Mabes Polri tetap memeriksa Irjen Napoleon Bonaparte. Dalam pemeriksaan, penyidik ingin mengetahui alasan Napoleon terpidana kasus suap Joko Chandra memilih waktu menganiaya KC pada dini hari. Penyidik juga ingin mengetahui pilihan untuk mengganti gembok sel isolasi Muhammad KC. Hal ini membuat para petugas jaga tahanan kini diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Salah satu poin yang akan kita dalami terhadap saksi terlapor itu terkait dengan waktu. Kenapa dia mengambil waktu melakukan itu di dini hari? Apa tujuannya? Nah, mungkin nanti di situ akan terungkap sedikit, mungkin ya untuk menghindari diketahui oleh petugas dan sebagainya, kan seperti itu. Dari hasil pemeriksaan CCTV diketahui bahwa kejadian itu berlangsung antara pukul 00.30 sampai pukul 01.30 tanggal 26. Ini waktunya waktu istirahat nih ya. Menelusuri terkait peristiwa kenapa bisa terganti gembok dan sebagainya, itu Propam juga sudah bergerak. Senin hingga Selasa dini hari, penyidik Bareskrim Polri memeriksa 7 saksi. 4 diantaranya adalah penjaga tahanan. KC dianiaya Napoleon bersama 3 narapidana lain hanya beberapa jam setelah masuk jeruji penjara Badan Reserse Kriminal Polri pada dini hari 26 Agustus 2021. Tim Liputan, Kompas TV. Dan Saudara, kemarin polisi juga kembali memeriksa sejumlah saksi. Sekarang kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Alvania Rizky yang memantau bagaimana perkembangan penyidikan kasus penganiayaan tersangka penodaan agama Muhammad KC. Alva, selamat siang. Jadi sudah ada berapa saksi yang diperiksa dan apa hasil daripada pemeriksaan tim penyidik? Selamat siang, Valen dan juga saudara. Saya perbarui informasinya terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri terhadap kasus penganiayaan yang dihadapi Muhammad KC. Bahwa sampai saat ini terhitung sejak Selasa dini hari tadi sudah ada 13 orang saksi yang diperiksa oleh penyidik Dirtipidum Bareskrim Polri. 13 itu diantaranya ada saksi terlapor yaitu Irjen Napoleon Bonaparte, kemudian korban Muhammad KC, dan juga 4 penjaga lapas atau penjaga rutan Bareskrim Polri dan juga 3 orang lain yang juga terlibat dalam membantu Irjen Napoleon Bonaparte ketika melakukan penganiayaan dan juga 1 dokter visum yang melakukan visum kepada Muhammad KC terkait dengan luka-luka akibat dari hasil kekerasan yang dilakukan oleh dugaannya adalah Napoleon Bonaparte. Temuan terbarunya memang belum diberitahukan oleh tim penyidik, tapi yang pasti tim penyidik ini sudah menemukan motif dari Napoleon Bonaparte ketika melakukan kekerasan tersebut dan juga ditemukan pula bahwa tujuan pemilihan waktu tersebut kenapa dini malam atau malam hari melakukan tindakan kekerasannya. Dan juga ada temuan baru bahwa ada upaya tindakan patuh yang dilakukan oleh para penjaga lapas atau rumah tahanan, yaitu di situ ada 4 orang penjaga yang saat ini juga sedang diperiksa baik itu oleh penyidik Dirtipidum maupun oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian atau Divisi Propam. Ini terkait dengan adanya upaya-upaya pelanggaran kode etik sebagai jabatan penjaga rumah tahanan Bareskrim Polri. Tahapan selanjutnya, Valen dan juga saudara, ini tim penyidik dari Bareskrim akan mengevaluasi hasil dari pemeriksaan tersebut. Tepatnya pada hari ini tim akan melakukan hasil evaluasi, akan dikeluarkan, kemudian nanti akan dilakukan gelar perkara untuk kemudian menentukan siapa tersangka dari kasus dugaan kekerasan yang dihadapi oleh Muhammad KC. Dirtipidum Bareskrim Polri ini menjanjikan bahwa nama tersebut sudah akan didapatkan pada minggu ini. Siapa yang kemudian menjadi tersangka dalang utama dari kekerasan yang dilakukan oleh
dugaannya dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte. Kemudian pemeriksaan selanjutnya ini tidak hanya dilakukan oleh Dirtipidum, bahwa Divpropam ini juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, yaitu saksi terlapor, yaitu Napoleon Bonaparte, korban, dan juga kepada 4 orang penjaga tahanan dan juga kepala rutan, untuk kemudian mengetahui adanya upaya-upaya pelanggaran kode etik. Sedangkan untuk pemeriksaan terhadap Napoleon Bonaparte, ini pihak Propam masih menantikan izin dari Mahkamah Agung, karena di sini statusnya Napoleon Bonaparte adalah tersangka yang saat ini sedang melakukan kasasi kepada Mahkamah Agung terkait dengan kasus Red Notice Joko Chandra. Dan sampai saat ini berarti informasi terbaru yang bisa saya sampaikan kepada Anda bahwa pihak tim penyidik Dirtipidum ini sudah menentukan adanya upaya tindak pidana. Dalam hal ini potensi besarnya adalah penganiayaan terhadap MKC, kemudian nanti akan ditentukan siapa tersangkanya. Apakah Napoleon Bonaparte ini akan menjadi tersangka seorang diri, atau kemudian 3 orang lainnya yang juga seorang napi yang membantu Napoleon Bonaparte dalam kekerasan itu juga akan menjadi tersangka. Dan informasi tambahannya bahwa salah satu dari 3 orang napi yang membantu Napoleon Bonaparte ini adalah anggota Front Pembela Islam yang saat ini juga menjadi tahanan dari Barreskrim Polri. Valen. Baik, jurnalis Kompas TV Alfania Rizky melaporkan langsung dari Barreskrim Polri terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap Muhammad KC oleh Napoleon Bonaparte. Terima kasih, Alfa.